Hai, salam kenal. Aku ingin menceritakan salah satu kisah dari masa laluku. Cerita itu terjadi di tahun 2008. Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Ketahuan banget ya tuanya aku. Jadi, di awal tahun 2008, aku kenalan dengan seorang laki-laki yang tinggalnya jauh di seberang pulau. Iya, aku tinggal di kota J dan dia di kota B. Ini bukan Jakarta dan Bandung ya. Ingat, kota kami berbeda pulau. Satu-satunya alat komunikasi ya cuma handphone. Di tahun itu, juga HP nggak secanggih sekarang yang bisa chatting dan video call. Berkirim SMS setiap saat, teleponan setiap hari bahkan sampai pagi. Dia bukan cinta pertamaku, tapi dia cinta yang membuat aku merasakan berbagai pengalaman pertama yang belum pernah aku alami sebelumnya. Seringnya, aku dan dia berkomunikasi gak membuat kami kehabisan bahan obrolan. Selalu ada aja yang kami ceritakan. Bahkan, kami lebih saling mengenal satu sama lain dibanding orang tua kami masing-masing. Kami saling berkirim kado di hari-hari spesial kami, saling bercerita tentang keluarga kami. Bahkan kami sudah merancang masa depan yang bagaimana kelak akan kami raih. Aku sangat mencintai dia. Aku gak pernah bosan dengar suaranya. Gak pernah bosan dengar cerita-ceritanya. Dan lucunya, kalaupun kami berantem, kami bakal tetap saling telepon walaupun cuma diem-dieman. Dari sana, aku tahu kalau perasaan ini gak main-main. Putus nyambung ada sih beberapa kali. Putus terus dia pacaran sama orang lain juga pernah. Tapi ujung-ujungnya kita balikan lagi. Gitu terus sampai 5 tahun berlalu. Aku dan dia sama-sama hanya bersekolah sampai SMA. Aku bukannya gak mau melanjutkan pendidikan. Hanya saja semenjak ayah meninggal, aku berjanji tidak akan menyusahkan ibu. Aku akan kuliah nanti dengan uangku sendiri. Itu rencanaku. Sementara dia, emang dianya yang gak mau kuliah. Capek belajar katanya. Sebenarnya aku keberatan. Tapi aku gak mau terlalu maksa karena aku sendiri gak suka dipaksa melakukan sesuatu yang aku gak suka. Jadi ya udahlah. Yang penting dia mau bekerja, gak males-malesan. Karena waktu itu kami sudah berkomitmen, buatku yang udah dibutakan cinta, asal dia punya penghasilan aja itu udah cukup. Impianku adalah hidup bersamanya. Sulit atau tidaknya, itu urusan nanti. Namun, seiring berjalannya waktu yang kulihat hidup semakin realistis. Aku punya pekerjaan tetap yang stabil dan ditambah pekerjaan sambilan. Sementara dia selalu gonta-ganti pekerjaan dengan alasan bosan. Pernah berantem juga dan akhirnya dipecat. Sampai-sampai orang tuanya nyerah dan selalu minta tolong aku buat nasehatin dia supaya bisa dewasa dan bekerja dengan baik. Ya minimal buat dirinya sendiri. Dan setiap aku bicarain masalah itu, dia selalu berjanji dan berjanji. Aku menyerah? Jelas enggak. Aku selalu ada buat dia, dengan segala apa adanya dia. Sampai akhirnya kita ketemu. Aku datang ke kotanya. Pertama kali ketemu aku nangis, bahagia. Kedua kali ketemu setahun kemudian, aku diajak ke rumahnya. Dikenalkan pada orang tuanya yang selama ini hanya dikenalkan via telepon. Tidak pernah sedikit pun aku berpikir untuk berpaling darinya. Aku semakin yakin kalau dia masa depanku. Sampai pada sebulan setelah pertemuan kedua kami, dia membicarakan perpisahan. Dia bilang bosan. Dia bilang dia pengen kayak orang lain yang punya pacar,
yang kalau mau ketemu kapan aja tuh bisa. Dia pengen kayak orang-orang yang bisa ke bioskop berdua, makan berdua, jalan berdua, nggak melulu cuma bisa nelpon dan SMS. Aku berharap dia hanya bercanda, tapi bicaranya serius. Aku nangis. Aku nggak tahu mau bilang apa selain memohon supaya dia mau bertahan. Bertahan dari keadaan yang aku sendiri nggak tahu sampai kapan hubungan ini akan kami bawa. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Sampai suaraku hilang, wajahku bengkak, sampai air mata ini gak mampu lagi buat mengalir. Mungkin sudah terkuras habis. Rasanya seperti gak sanggup lagi berpijak. Seperti berada di ujung jurang, lalu terjatuh dan tidak mampu menggapai satu apapun. Duniaku benar-benar berasa runtuh. Sampai sekarang pun, 8 tahun berlalu aku masih tahu bagaimana rasanya sakit itu. Sakitnya dipaksa menyerah di saat masih semangat berjuang. Sekarang, dia sudah menikah. Setahun putus denganku, dia pacaran dengan seseorang yang tinggalnya satu kota dengan dia. 2 tahun pacaran, mereka menikah dan kini dikaruniai 2 orang anak. Ya, walaupun kebahagiaannya menyakitiku, seenggaknya aku gak pernah dendam. Buat aku, dia cukup jadi sebuah cerita masa lalu yang menyakitkan dan gak harus kutoleh lagi. Biarlah semua pengalaman-pengalamanku jadi sebuah pelajaran